Nah ternyata bisa tercabut ya. Ternyata bisa tercabut. Nah ini kondisi akarnya karena tidak sempat kita perhatikan kemarin karena kita hanya menanam saja. Dan ini halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pandas Kreatif. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk sama-sama belajar membuat bonsai dari bahan iprik atau tanaman bunut atau tanaman beringin iprik yang sudah kami tanam beberapa bulan lalu. Sebagaimana yang kelihatan, ini dari akar-akarnya sudah turun jauh ke bawah karena kebetulan saya tempatkan pot ini di atas talut atau pondasi. Ini sekitar 1 meter lebih akarnya sudah turun ke tanah. Nah ini tanaman iprik ini tidak jauh beda dengan tanaman bunut biasa, cuman model tekstur daun yang sedikit tebal. Nah, coba kita potong dulu akar-akar yang masih kuat yang ada di ke tanah. Kita potong. Kalau memungkinkan untuk bisa kita pot kembali, kita akan pot kembali karena ini dari pondasi yang ada sudah menunjukkan kerusakan ya, karena akarnya sudah membuat pondasi ini retak. Kita cabut dulu akar-akar yang terlalu dalam menancapnya ke tanah. Nah ini ada 3 akar yang sangat kuat tembus dari pot atau drainase pot, sehingga kalau kita memberikan siraman atau air hanya menggenang ya, tidak bisa tembus ke tanah karena lubang-lubang ini sudah ketutup dengan akar tadi. Kita potong beberapa akar ini ya. Coba kita goyang-goyangkan potnya supaya akar-akar yang ada di dalam pot ini bisa longgar. Mudah-mudahan ini bisa tercabut dengan baik. Coba kita lihat kenapa bisa keras. Ternyata 4 lubang drainase yang saya siapkan dulu udah ketutup sama akar semua. Kita goyang-goyang, nah ternyata bisa tercabut ya. Ternyata bisa tercabut. Nah ini kondisi akarnya karena tidak sempat kita perhatikan kemarin karena kita hanya menanam saja. Dan ini kondisi akarnya ada memang beberapa akar besar tapi udah terpotong. Dan mudah-mudahan tanaman ini bisa tumbuh kembali. Inilah kondisi dari tanaman ini ya. Ini sudah cukup lama, ada 3 tahun ya, sudah 3 tahun kita tanam dari stekan yang sebesar kelingking. Kita potong dulu beberapa akar serabut yang lebih panjang. Nah kita udah
kita lanjut ke penanaman kembali di pot yang lebih besar, karena karakter dasar dari tanaman ini sudah menggantung ya, cascade. Kita sesuaikan dengan pot, kami sudah siapkan pot, kita isi pot dengan media tanam kembali. Ini yang saya pakai campuran pasirnya lebih banyak, kemudian ada kuhe, ada organik, pupuk organik yang kami buat sendiri dari sampah-sampah atau dari daun-daun yang ada yang jatuh setiap hari. Kita kumpulkan khusus di karung tempat pengolahan media organik. Coba kita tanam. Nah, inilah guys, karena kondisi pot lama dengan pot yang baru ini, diameter dalamnya tidak terlalu jauh, cuman kita sekarang harus memperbanyak atau menambah media di dalam pot supaya nanti akar-akar ini bisa menjulurnya ke dalam pot lebih banyak, supaya cengkeramannya atau posisinya nanti tidak akan berubah. Oh ya rekan-rekan, untuk iprik ini memang sedikit beda dengan beringin biasa karena batangnya cepat sekali patah ya. Mungkin tekstur dari batang atau kayunya cepat sekali patah, tidak seperti beringin biasa. Nah, kebetulan bentuk dari tanaman ini sudah menggantung ya, atau setengah menggantung. Dan selanjutnya kita tambahkan media supaya semua perakaran atau akar-akar ini tertutup media, dengan harapan bisa menumbuhkan akar-akar baru. Kita tidak begitu khawatir karena sekarang musim hujan, jadinya pertumbuhan akar-akar akan cepat. Nah, sekarang kita akan simpan atau tempatkan pot ini di tempat semula, tempat tadi, karena ada akar terusan yang panjang yang sengaja saya tidak potong untuk membantu penyerapan nutrisi agar batangnya akan lebih cepat berkembang. Kita sesuaikan dulu akar yang tadi yang udah kita potong, yang penting bisa tertimbun dengan media tanam atau tanah. Dan untuk diingat, biasanya kita menyimpan di tempat-tempat terbuka. Nah, kalau bisa diberikan naungan agar tanaman ini tidak terlalu stres. Ini penampakan dari akar yang saya sebutkan tadi, akar terusan, mungkin akar tunjang namanya. Kita kembali tanam di tanah agar nanti bisa tumbuh membantu perkembangan dari batang.
Kita tinggal menunggu pertumbuhan dari tunas baru, karena tunas-tunas yang lama ini belum kami pruning atau belum kami buang. Yang nantinya kita akan buang semua, kita rompes semua agar tunas-tunas baru akan tumbuh, dan anak cabang atau tunas-tunas yang tidak kita butuhkan kita bisa membuangnya ya. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, dengan rendah hati kami mohon kiranya para pemirsa semua untuk membantu like, komen, dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi seputar tanaman bonsai. Bila dalam video ini terdapat kata-kata atau cara saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ini kemampuan kami, dan pada saatnya nanti kami bisa memberikan yang terbaik untuk Anda. Mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan hiburan untuk kita semua. Kalau memang ini dirasa sangat bagus atau sangat bermanfaat untuk Anda, sekali lagi saya mohon untuk dikomentari supaya bisa menjadi perbaikan pada video yang akan datang. Dan tunggu video kami selanjutnya yang lebih menarik